Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai pengelolaan data pasang surut air laut menggunakan metode Admiralty. Nah, sebelum melakukan pengelolaan data pasang surut, teman-teman harus mempersiapkan file. Di antaranya yaitu adalah file data tutor atau data teman-teman sendiri, yang dimana nanti data yang teman-teman dapatkan itu merupakan data pasang surut mentah yang terjadi setiap jam setiap selama 31 atau 30 hari dalam setiap bulannya. Terus kemudian untuk selanjutnya yang harus teman-teman buka yaitu adalah file olah data. Nah, file olah data itu adalah file untuk mengkonversikan dari satuan sentimeter ke dalam dari satuan meter ke dalam sentimeter, karena nanti teman-teman mendapatkan datanya itu dalam satuan meter pasang surutnya. Terus habis itu yang terakhir yang harus dipersiapkan itu adalah file Excel password Admiralty. Nah, di sini nanti kita akan melakukan pengelolaan dan pengamatan dari data pasang surut air laut. Oke, langsung saja kita menuju ke data teman-teman. Di sini saya menggunakan data yang berjudul data tutor. Nanti mungkin teman-teman bisa menggunakan data masing-masing yang diperoleh dari Aspen masing-masing juga. Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan yang pertama itu adalah format dari koma dan ribuannya. Jadi di Excel itu ada pemisah antara koma dan ribuan. Nah, itu biasanya antara titik atau koma. Nah, kebetulan di data saya ini dia itu komanya menggunakan titik. Jadi harus saya samakan dulu dengan file Excel saya agar nanti di saat pengelolaan data tidak terjadi error. Nah, caranya gimana, teman-teman? Caranya kita klik kiri file, terus habis itu kita klik kiri option, terus kita klik kiri advance. Nah, teman-teman fokus ke use system separator yang ini. Nah, teman-teman unchecklist dulu apakah decimal separator dan thousand separatornya sama. Nah, ini kebetulan di saya decimal separatornya itu sudah titik dan thousand separatornya itu sudah koma. Jadi sudah cocok dengan data saya sehingga nanti pada saat pengolahan data itu tidak terjadi error. Terus kemudian kalau sudah cocok itu tinggal di checklist lagi saja. Terus habis itu teman-teman bisa klik OK sekarang. Nah, terus habis itu yang perlu diperhatikan kedua itu adalah teman-teman bisa cek teman-teman itu dapatnya di PPS mana. Jadi ini kita menggunakan data pasang surut di Pelabuhan Perikanan Samudra ya. Nah, kebetulan saya itu mendapatkan data pasang surut di Pelabuhan Perikanan Samudra di daerah Kendari di Sulawesi pada bulan Oktober tahun 2019. Nah, untuk selanjutnya teman-teman tolong dihafalkan ya, nanti karena data tersebut akan diminta untuk diisikan di file Excel password Admiralty. Nah, terus habis itu langkah selanjutnya adalah teman-teman mengcopy data password Admiralty ini yang terjadi setiap jam selama setiap harinya selama 30 atau 31 hari ke file olah data. Nah, teman-teman kopinya itu hanya datanya saja ya, jangan sama jam atau jangan sama harinya atau tanggalnya ini juga ya. Nah, kita copy seperti ini, kita paskan di kolom pertama data pertama, terus kita drag ke kanan dulu. Terus habis itu kita baru drag ke bawah. Nah, pastikan semua datanya itu tercopy secara sempurna ya. Kita geser dulu apakah tercopy semua. Nah, kalau sudah tercopy seperti ini, kita klik kanan, kemudian kita copy. Nah, sesudah kita copy, kita langsung masuk ke file Excel olah data. Nah, teman-teman sekarang langsung fokus ke kolom B3. Nah, teman-teman sekarang tugasnya adalah mempaste atau menempelkan dari apa data yang sudah teman-teman copy tadi. Caranya adalah klik kanan,
Terus abis itu klik kiri paste biasa sampai muncul datanya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, terus abis itu sekarang teman-teman hafalkan nih teman-teman ya. Untuk posisi datanya itu kan di sini teman-teman apakah sudah cocok atau belum nih teman-teman ya. Misalnya ini kan jamnya kan dimulai dari jam 0, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Di sini tanggalnya dimulai dari tanggal 1 dan seterusnya. Nah, teman-teman sekarang cross check dulu teman-teman ya ke data teman-teman apakah sudah cocok urutannya. Nah, ternyata untuk datanya ini sudah cocok ya teman-teman ya. Ini datanya benar-benar dimulai dari jam 00 atau jam 24 dan kemudian jam 1, jam 2 dan seterusnya. Dan ini juga tanggalnya juga dimulai dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dan seterusnya. Nah, terus habis itu sekarang teman-teman kembali lagi ke file Excel olah data. Nah, kalau misalnya sudah cocok untuk peletakan jam dan tanggalnya, sekarang teman-teman tugasnya adalah merubah satuannya dari meter ke sentimeter karena ini data yang masih kita dapatkan ini masih dalam bentuk meter, sedangkan Excel Admiralty itu meminta datanya itu dalam bentuk sentimeter. Jadi seluruh angka yang ada di kolom ini nanti kita akan kalikan dengan 100 karena meter ke sentimeter itu kan dikali 100. Nah, terus kalau teman-teman ada yang bertanya nih ya, kalau misalnya nanti, Kak, kok ini datanya ada yang minus, atau nanti ini datanya juga ada yang nggak ada tandanya atau positif ya, itu tidak apa-apa, tidak usah bingung. Jadi, datanya itu kalau yang minus itu berarti dia surut posisinya. Kalau misalnya yang plus, itu berarti dia sedang pasang. Jadi, sekarang tugas teman-teman langsung mengkonversikan dari meter ke sentimeter. Sebelumnya hafalkan dulu ya teman-teman ya, ini data pertamanya itu ada di kolom apa. Nah, kalau di saya ini kan data pertama di kolom B3 ya. Nah, teman-teman hafalkan, terus teman-teman geser ke kanan nih. Geser ke kanan terus sampai ketemu kolom AA atau tulisan dalam sentimeter ini. Nah, di bawahnya ini adalah peletakan untuk data pertama teman-teman. Nah, kalau di saya tadi kan data pertamanya itu ada di kolom B3. Jadi sekarang kita masukkan rumusnya aja. Nah, rumusnya itu caranya kita klik kiri 2 kali. Terus kita klik sama dengan. Terus habis itu kita tuliskan kolomnya tadi yang kolom pertama B3 dikali, kalinya pakai bintang 100. Karena meter ke sentimeter dikalikan dengan 100. Terus habis itu di enter aja. Nah, ini kan udah langsung berubah ke dalam sentimeter. Terus habis itu sekarang teman-teman tinggal drag aja nih. Biar nanti teman-teman nggak usah masukin rumusnya satu-satu, karena itu kan kelamaan. Nah, cara ngedragnya adalah teman-teman paskan kursor sampai berubah jadi tanda plus seperti ini. Terus habis itu geser ke kanan dulu sampai mentok ya. Geser ke kanan sampai mentok. Nah, mentoknya itu ada di kolom AX ya. Di row AX. Nah, kalau udah mentok begini, kita lepaskan dulu. Nah, lepaskan sampai muncul angkanya semua. Nah, terus abis itu kalau udah dilepasin, pastikan ini hijau-hijaunya atau border hijau yang ada di kolom dan row-nya ini jangan sampai hilang ya teman-teman ya. Nah, kalau belum hilang, ini kita langsung drag ke bawah aja. Kalau udah hilang, teman-teman mulai lagi drag dari kanan, dari kiri tadi. Nah, ini kayak tadi kita paskan kursornya sampai berubah jadi tanda plus, terus kita drag ke bawah. Kita drag ke bawah mentok sampai baris ke berapa ini? Baris ke 34. Nah, oke. Ini kan datanya udah muncul semua nih ya teman-teman ya. Nah, terus habis itu tiba-tiba teman-teman ngenotis nih di bawah itu kok ada yang 0 nih Kak datanya. Terus habis itu ada yang pagar-pagar juga, apakah datanya error apa gimana nih? Nah, kita geser dulu ke kiri, kita cross check dulu. Nah, kita cross check dulu ke kiri dan ternyata di kiri itu memang tidak ada datanya ya teman-teman. Jadi
tidak apa-apa, nggak usah terlalu dihiraukan. Nah, terus kalau misalnya ini di tengah-tengah kolom data, ini juga ada yang 0, itu berarti memang datanya 0 ya teman-teman, atau alias tidak terjadi pasang surut pada jam dan tanggal tersebut. Nah, terus habis itu sekarang teman-teman kembali lagi ke kolom pertama di mana data tadi sudah dirubah, yaitu di kolom AA3. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita akan mengkopikan data ini ke dalam file Excel Password Admiralty. Nah, file Excel Password Admiralty itu hanya meminta sebanyak 29 hari saja selama 24 jam. Jadi ke kanannya itu tetap 24 jam tapi ke bawahnya cuma 29 hari. Karena apa teman-teman? Karena password Admiralty ya sebenarnya hanya menggunakan data sampling, dan data samplingnya itu hanya diwajibkan minimal 29 data atau 29 hari secara berulang atau time series ya. Jadi nanti kita kopinya hanya ke bawah itu cuma 29 baris aja. Nah, kembali lagi sebelumnya dicocokkan dulu ya teman-teman ya. Ini kan tadi kan kita udah ketahui bersama bahwa data pertama itu dimulai dari jam 00 tanggal 1. Ini terus habis itu jam 1 tanggal 1 di kolom AB3, terus di kolom AC3 itu jam 2 tanggal 1 dan seterusnya. Jadi dia itu dimulai dari jam 00 tanggal 1. Nah, terus habis itu sekarang teman-teman bisa ke file Excel Password Admiralty terus dicek dulu nih apakah sudah cocok atau belum. Nah, ternyata di sini kita coba zoom dulu. Nah, ternyata di sini tuh tanggalnya nih ya, tanggalnya bentar tak geser dulu nih kecilan ternyata. Nah, ini tanggalnya tuh ternyata tanggal 1 bener ya. Jadi mulai dari tanggal 1 tapi jamnya itu ternyata dari jam 1 teman-teman. Jam 00 atau jam 24-nya itu ada di sebelah paling kanan. Jadi kita sekarang kembali lagi ke file olah data. Nah, berarti kita kopinya dari sini nih teman-teman ya, dari mulai kolom AB3. Jadi yang kolom AA3 ke bawah, ini kita kopinya belakangan. Karena ini kan jam 00. Jadi jam 00-nya ada di sebelah paling kanan. Nah, sekarang kita fokus ke kolom AB3. Untuk cara mengopinya kayak tadi, kita geser ke kanan dulu. Kita geser ke kanan dulu sampai mentok. Sampai ketemu kolom AX ini ya, AX3. Terus teman-teman perhatikan ya, di sebelah kanan kursor saya itu kan ada tulisan 1R23C. Jadi menandakan satu baris 23 kolom. Sedangkan tadi kan file Excel Password Admiralty cuma minta 29 hari atau 29 baris atau juga 29R. Jadi teman-teman pasti nih sampai dia itu tulisannya 29R 23C. Nah, sekarang kita drag ke bawah. Drag ke bawah sampai ketemu drag ke bawah sampai ketemu 29R 23C. Nah, ya ini kan udah ketemu ya 29R 23C. Terus kita lepas. Terus kita klik kanan. Kita copy. Terus abis itu masuk ke file Excel Password Admiralty. Paskan ini di kolom data pertama, yaitu di kolom data B14. Terus abis itu langsung aja kita klik kanan. Terus ini pastinya beda ya, bukan paste biasa tapi paste spesial dulu. Karena tadi kan ada rumusnya ya teman-teman ya, dikali 100 semua. Nah, ini biar rumusnya itu tidak merubah, ketika di paste atau ditempel itu rumusnya itu tidak berubah. Caranya itu tadi kalau paskan di kolom B14, terus kita klik kanan, terus klik kiri paste spesial, terus yang values-nya ini di checklist, terus langsung di oke aja. Nah, seperti ini nanti jadinya teman-teman ya, langsung muncul semua teman-teman. Nah, terus habis itu teman-teman sekarang mau copy data untuk
jam 24.00 yang tadi kita copy terakhir ya, karena memang kan tidak urut, itu tidak sesuai dengan urutan yang data di file Excel olah data. Nah, terus sekarang kita kembali lagi ke file Excel olah data. Terus kita copy ini ya, di kolom AA3 ke bawah ya, yang jam 00 tadi. Sama kayak tadi, kita drag ke bawah. Kita enter. Kita drag ke bawah sampai dia itu muncul 29R 1C ya. Kok nggak muncul? Nah, ini muncul. Nah, ini ya teman-teman ya, sampai muncul 29R 1C. Jadi 29 baris satu kolom. Nah, terus habis itu lepas dragnya, kita klik kanan, kita copy. Terus balik lagi ke file Excel password Admiralty. Sorry, ini salah. Kembali lagi ke file Excel password Admiralty, terus paskan di jam 00-nya, yaitu di kolom Y14. Terus habis itu kita klik kanan. Terus kita klik kiri paste spesial. Terus values-nya kita checklist, terus di OK. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini udah mau masuk semua datanya dan pas sebanyak 29 hari. Terus sekarang teman-teman ngisi lokasinya ya. Tadi kan lokasinya saya ada di PPS Kendari ya. Coba kita pastikan dulu. Nah, ya ini kan ada di PPS Kendari ya teman-teman ya. Jadi kita sekarang isinya lokasinya itu kita rubah di PPS Kendari. Kayak biasa klik 2 kali, klik kiri. Terus habis itu kita ganti PPS Kendari seperti ini. Terus kalau udah kita enter. Terus instrumennya itu ini biarin aja, nggak usah diganti. Nomor serinya tidak usah diisi karena tidak ada. Satuan datanya cm itu benar. Terus sekarang nih teman-teman ya, kan ini kan ada DD, MM sama YYY. Nah, DD itu maksudnya bukan full 30 hari atau 31 hari ya teman-teman, tapi ini di sini maksudnya adalah hari tengah. Hari tengah dari total hari yang digunakan untuk pengolahan data pasang surut air laut. Nah, nanti ini karena tadi kita kopinya 29 hari, nah itu perhitungan hari tengahnya kita tetap 30 dari 30 hari data ya teman-teman. Karena kan tadi 29 hari itu cuma buat sampel doang. Jadi hari tengahnya ini tetap kita isi 15. Terus abis itu month atau bulannya itu kita isi sesuai bulan teman-teman. Jadi kan saya bulan Oktober. Jadi ini kita isi bulan 10. Terus abis itu ini tahunnya juga kita sesuaikan. Tadi kan saya dapat tahun 2019 ya teman-teman ya. Oke, terus habis itu kita enter aja kalau udah. Nah, terus habis itu nih zona-zona waktunya juga diisi nih teman-teman ya, di kolom V7 ini. Teman-teman coba amati, teman-teman itu PPS-nya ada di mana, terus habis itu PPS itu tuh ada di daerah mana. Kebetulan ini kan saya PPS-nya Kendari. Kendari itu ada di daerah Sulawesi. Sulawesi itu punya zona waktu yang di mana dia itu setara dengan GMT plus 0800 atau UTC plus 0800. Jadi terserah teman-teman mau nulis pakai GMT atau pakai UTC itu sama saja. Nah, misalnya saya mau pakai GMT ya teman-teman ya. Jadi ini saya tuliskan GMT seperti ini, GMT plus 08.200. Nah, habis itu kalau udah tulis tinggal enter aja. Nah, sekarang kita mau ngerubah ini nih teman-teman. Tanggalnya. Ini kan tanggalnya kan masih 1 Desember 2014, sedangkan tadi kita pakai data bulan Oktober ya teman-teman, tahun 2019. Jadi ini kita ganti dulu. Kita ganti dulu untuk bulan dan tahunnya. Caranya gampang, kita klik kiri 2 kali, pas di kolom A14 di tanggal 1. Terus abis itu ini bulannya kan 12, kita ganti jadi 10. Oh ya, ini untuk tata letaknya itu bulan, terus tanggal, baru tahun ya teman-teman ya. Jadi ini bulannya itu pertama kita ganti jadi bulan 10, tanggalnya tanggal 1 tetap, dan tahunnya tahun 2019. Di enter. Nah, biar dia itu bisa ke drag
keisi secara otomatis ya. Jadi kita itu harus minimal ngedrag 3 hari berturut-turut dulu, baru nanti kita bisa drag ke bawah, dia bisa ngurutin secara otomatis. Jadi kita nggak usah ganti satu-satu sampai 29 hari. Nah, jadi sekarang kita ganti sampai 3 hari aja. Nah, itu yang tanggal 2-nya juga kita klik kiri 2 kali. Bulan 12-nya kita ganti bulan 10, terus habis itu tanggalnya tetap tanggal 2 dan tahunnya tahun 2019. Di enter. Tanggal 3 Desembernya 2014 itu kita ganti, kita klik kiri 2 kali. Bulannya bulan Oktober, bulan 10, tanggalnya tetap tanggal 3 dan tahunnya tahun 2019. Terus di enter. Nah, kalau udah ada ini teman-teman 3 hari berturut-turut dengan bulan dan tahun yang sudah sama, ini tinggal kita blok aja nih ya, di blok aja 3 hari ini. Terus kita drag ke bawah. Drag ke bawahnya sama kayak tadi ya. Arahkan kursor sampai berubah jadi tanda plus, terus kita drag ke bawah. Nah, teman-teman bisa lihat ini di bawah kursor tanda plus saya itu dia otomatis ngurutin habis tanggal 3 kan tanggal 4, 5, 6, 7 dan seterusnya dengan bulan yang sama, bulan Oktober, dan tahun yang sama, tahun 2019. Kita drag ke bawah. Oke, nah ke bawah sampai tanggal 29 terus lepas. Nah, otomatis ini ke rubah semua. Nah, sekarang kita mau ngelihat nih teman-teman ya. Jadi kan di pengantar teori itu kan saya sudah sempat jelasin ya. Jadi kegunaan dari perhitungan atau analisa data pasang surut menggunakan metode Admiralty itu adalah mengetahui dua konstanta harmonik, yaitu konstanta amplitudo dan konstanta gravitasi, di mana masing-masing konstanta itu, amplitudo dan gravitasi, itu punya komponen pasut masing-masing, yaitu ada komponen pasut yang termasuk semi diurnal, ada yang komponen pasut yang termasuk long period, ada yang termasuk diurnal. Nah, itu sekarang kita mau cek nih teman-teman ya ke hasilnya. Posisi hasilnya di mana? Posisi hasilnya ini kita geser ke kanan. Kita geser ke kanan dulu sampai mentok. Ini kita geser ke kanan dulu ya. Nah, ini teman-teman. Ini teman-teman di kolom BZ sampai CA ya. Ini di kolom BZ sampai CC maksud saya, maaf. Jadi teman-teman bisa lihat ini untuk perhitungan nilai dari masing-masing komponen pasut semi diurnal, diurnal, dan long period itu ada rumusnya di sini ya, dijelaskan, dijabarkan ya. Jadi teman-teman nanti bisa pelajari juga seperti itu. Nah, kalau udah digeser ke kanan sampai mentok seperti ini sampai ketemu kolom CE ya, ini kita geser ke bawah. Kita geser ke bawah sampai ketemu ini nih teman. Hasil terakhir, nilai ZO atau chart datum, terus MSL, HHWL, LLWL, FROMZEL, MHHWL, dan MLLWL. Nah, teman-teman ini coba perhatikan ya teman-teman ya. Jadi untuk sesuai apa yang sudah saya jelaskan di pengantar teori itu ada dua konstanta harmonik, yaitu konstanta amplitudo dan konstanta gravitasi. Nah, masing-masing konstanta harmonik ini punya komponen pasut. Ini S0, M2, S2, N2, K2, dan sebagainya. Yang dimana ini merupakan komponen pasut yang terdiri dari yang tadi ya, komponen pasut periode panjang, komponen pasut diurnal, dan komponen pasut semi diurnal. Nah, diurnal itu adalah komponen pasut yang harian tunggal. Kalau di semi diurnal itu komponen pasut yang harian ganda. Nah, nanti angka-angka ini ya yang saya blok ini bisa teman-teman gunakan untuk memprediksi dia nanti pasut yang tahun selanjutnya itu akan seperti apa ya, tipe pasang surutnya seperti apa, terus habis itu dia itu
ada berapa kali pasang, berapa kali surut. Terus habis itu nanti dia bisa juga melihat dan memverifikasi apakah teori dari pengertian jenis pasang surut itu benar apa enggak gitu. Nanti kita akan praktekkan. Nah, selain itu, metode Admiralty itu juga bisa menemukan itu, nilai ZO ya. ZO itu tuh chart datum atau referensi kedalaman yang didasarkan pada data pasang surut. Nah, di sini didapatkan bahwa berdasarkan data pasang surut, kedalaman pantainya itu, kedalaman bibir pantai atau kedalaman pinggir lautannya itu 139,21 cm. Dengan nilai MSL atau mean sea level adalah 0,0, HHWL atau highest water level atau pasang tertinggi itu adalah 254,6, LLWL atau lowest water level adalah 23,8 atau yang disebut juga dengan surut rendah. Terus habis itu min HWL atau rata-rata pasang tertingginya 210,7 dan min LLWL atau rata-rata surut rendahnya 67,7. Nah, untuk posisinya kan sudah saya jelaskan juga ya di kemarin pengantar teori di Excel saya. Nah, sekarang nih teman-teman ya, coba perhatikan nilai Fromzalnya. Nah, ini nilai Fromzalnya kan kemarin udah saya jelasin ya rumusnya ya. Terus abis itu ini juga udah dihitungkan secara otomatis oleh file Excel Pasut Admiralty dan ditemukan nilai Fromzal nih 0,614144. Nah, di mana nilai Fromzal ini termasuk ke dalam nilai Fromzal yang dia itu tipe pasang surutnya adalah mixed type prevailing semidiurnal atau pasang surut campuran condong harian ganda. Nah, nanti teman-teman juga akan ditugaskan atau diminta untuk menganalisis. Kan ini kan dia tadi masuknya ke mixed type prevailing semidiurnal. Nah, pengertian dari mixed type prevailing semidiurnal itu dalam satu kali atau dalam satu hari itu terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut, tetapi tinggi dan periodenya berbeda. Nah, nanti ini kita verifikasi lewat grafiknya, ini pengertiannya benar apa enggak gitu ya. Nah, nanti akan kita praktekkan juga, akan teman-teman nanti biar teman-teman bisa menganalisis grafik pasang surut. Nah, kalau udah, sekarang teman-teman melakukan prediksi ya, prediksi untuk pasang surut di tahun berikutnya. Ini kan datanya tahun 2019, jadi teman-teman akan memprediksi data untuk pasang surut tahun 2020 di bulan yang sama ya, bulan Oktober. Nah, sekarang kita ke sheet rampas. Yang bawah ada sheet rampas yang tulisannya rampas. Kita klik kiri, terus habis itu kita paskan sampai ke kolom A sampai G. Kita zoom. Nah, ini kan A sampai G ya, teman-teman. Udah fokus ke sini. Sini, teman-teman. Nah, ini kayak tadi teman-teman diisi dulu. Ini bulannya kita ganti ya. Kan teman-teman mau memprediksi bulan apa nih, teman-teman? Jadi, tadi kan kita memprediksi bulan Oktober. Midday-nya tetap 15 ya, teman-teman. Disamakan dengan yang di sheet Admiralty tadi. Terus abis itu tahunnya kita rubah sesuai tahun yang akan kita ramakan, yaitu tahun 2020, terus di enter. Nah, sekarang kita analisis nih teman-teman ya. Ini kan ada bukan kabisat sama kabisat. Teman-teman tahu nggak sih apa itu kabisat, apa itu bukan kabisat? Jadi kabisat itu adalah dalam pengertiannya itu adalah di mana dalam satu tahun itu ada di bulan Februarinya itu ada 29 hari dan biasanya itu dia terjadinya 4 tahun sekali. Jadi gampangnya itu adalah tahun-tahun yang bisa dibagi 4. Nah, ini kan tahun 2020 ini kan dia tahunnya tahun itu ya teman-teman ya, tahun kabisat kan ya, karena bisa dibagi 4. Jadi sekarang kita fokus ke ini nih teman-teman ya, angka 349. Ini kan masih ada di bulan Desember. Ini kita cut, dipindahkan ke bulan Oktober sesuai bulan yang akan kita prediksi. Kita klik kanan, kita cut, terus kita klik kiri bulan Oktober di selurusan dengan D-nya ini ya. Terus kita klik kanan, kita paste biasa.
Nah, terus abis itu kan tadi kita sudah sepakati ya kalau misalnya 2020 itu kabisat. Jadi harusnya dia nanti angkanya dikalikan dengan angkanya dioperasikan dengan 274. Nah, ini kita cek dulu rumusnya di angka 349 ini, kita klik kiri 2 kali. Nah, ini kan 15 F3 itu mid day-nya kan ya, 15. Udah benar. Dan ini di dolar juga itu maksudnya apa? Di dolar itu biar angkanya itu tidak kegeser-geser ke bawah. Kalau nggak di dolar itu dia angkanya kegeser-geser ke bawah nanti, jadi malah error. Jadi biar fix posisinya gitu. Nah, sedangkan ini ditambahnya masih C19. C19 itu di bulan Desember yang bukan kabisat. Nah, ini kita pindahkan dulu ke bulan Oktober yang kabisat. Bulan Oktober kabisat itu ada di kolom D17 ya. Ini kita klik kiri 2 kali lagi. Ini kita ganti kolom D17. Terus kita enter. Nah, kalau sudah terganti, kita geser ke kanan lagi teman-teman sampai ketemu ini teman-teman. Di kolom WX. Jadi ketemu konstanta dari pasang surutnya, jadi amplitude dan gravitasi. Nah, terus habis itu sekarang seperti yang saya sudah terangkan sedikit tadi di awal, bahwa untuk memprediksi itu dia membutuhkan data ini, data komponen-komponen pasutnya atau nilainya. Jadi kita masukkan ke sini ya nanti ya. Jadi sekarang yang harus kita lakukan adalah pindah ke sheet Admiralty, terus kita copy ini angkanya ya, angkanya kita copy, angka untuk komponen-komponen nilai dari komponen-komponen pasut pada masing-masing konstanta harmonik pasang surut. Terus habis itu kita klik kanan, kita klik kanan, kita copy. Terus habis itu pindah ke sheet rampas. Terus paskan kolomnya di W2, di mana itu data pertama berada. Terus habis itu kita klik kanan. Kita paste spesial dulu teman-teman ya. Kita klik kiri 2 kali. Terus habis itu kita checklist values, karena tadi kan ada rumusnya ya teman-teman ya untuk perhitungan nilai pada masing-masing komponen pasut. Terus habis itu kita transpose juga, kita checklist. Kenapa? Karena untuk posisinya kan tadi dirubah dari horizontal dirubah ke vertikal. Jadi kita transpose, terus habis itu kita oke. Nah, ini kan masuk ya teman-teman ya. Terus abis itu sekarang kita cek ke grafiknya udah muncul apa belum. Kita geser ke kanan terus. Nah, ini grafiknya teman-teman ya. Nah, grafik ramalan itu dilambangkan dengan garis warna merah. Nah, ini garis warna merah itu berarti ramalannya. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah membandingkan bagaimana posisi grafik dari data pasang surut yang teman-teman dapatkan, yaitu data pasang surut bulan Oktober 2019 dengan data pasang surut yang akan teman-teman prediksi, yaitu data pasang surut Oktober 2020. Nah, caranya gimana? Caranya kita sekarang geser ke kiri lagi sampai ketemu kolom AB. Ya, AB ke bawah ini. Nah, teman-teman ini masukin nanti datanya ke sini ya. Datanya sudah dalam sentimeter tadi ya, yang tadi kita masukin ke sheet Admiralty. Nah, sekarang kita pindah dulu ke sheet Admiralty, terus habis itu kita geser ke kiri lagi. Terus geser ke atas. Nah, teman-teman nanti tugas teman-teman adalah copy satu-satu ya. Copy-nya secara horizontal seperti ini. Jadi per hari ya, per hari gitu sampai 29 hari full. Nah, ini karena saya contohkan sampai 3 hari saja. Tapi nanti saya juga ada data yang fullnya untuk menganalisis tadi ya, untuk menganalisis apakah teori dari Fromzal-nya itu bener apa enggak. Nah, sekarang kita copy dulu ke kanan, ini tanggal satunya. Terus kita klik kanan, kita copy, terus pindah ke sheet rampas. Kita paskan di kolom AB15 di tempat data pertama, kita klik kanan, kita klik kiri paste spesial.
di checklist values dan di checklist transpose ya, sama karena ada rumusnya dan juga karena merubah posisi dari horizontal ke vertikal. Terus habis itu di OK. Nah kalau udah di OK, sekarang kita rubah aja warnanya ya teman-teman, warna backgroundnya atau warna latarnya, biar gampang teman-teman. Maksudnya gampang itu adalah nanti teman-teman nggak bingung ya. Jadi untuk membedakan antara hari satu dengan hari yang lainnya. Misalnya ini hari 1 tanggal 1 ini saya kasih warna kuning misalnya. Ini kan teman-teman ke logo cat tumpah ini atau fill color. Terus habis itu klik kiri tanda panah ini, terus habis itu kita rubah jadi warna kuning. Terus habis itu sekarang kita ke bawahnya di kolom AB39, terus kita pindah lagi ke sheet Admiralty. Kita drag secara horizontal lagi, dragnya lurus ya, jangan apa ke atas ke bawah. Terus habis itu kita klik kanan, salah. Nah ini kita drag lurus, jangan ke atas ke bawah, terus kita klik kanan, kita copy, masuk ke sheet rampas, terus paskan di bawahnya ya, di kolom AB39 kalau di saya. Terus habis itu kita klik kanan, klik kiri paste spesial, checklist value dan checklist transpose, terus di OK. Rubah warna lagi, misal saya mau rubah warna jadi merah. Nah terus habis itu sekarang saya masuk lagi ke sheet Admiralty, saya copy yang tanggal 3 nya, pastikan lurus, jangan ke bawah jangan ke atas, klik kanan, copy, terus masuk ke sheet rampas, terus taruh di bawahnya, klik kanan, terus klik kiri paste spesial, values, transpose, terus di OK. Terus ini warnanya kita ganti misalnya jadi hijau muda. Nah seperti ini teman-teman, ke bawah sampai 29 hari, pokoknya sampai 29 hari ya. Misalnya ini kolom ke bawahnya itu kelebihan, dan kolom ke bawahnya sampai baris ke 710 ya. Misalnya kalau kelebihan nggak apa-apa teman-teman, nanti teman-teman nggak usah hiraukan itu. Yang penting sekarang teman-teman coba cek ke grafiknya ya teman-teman ya. Nah biar mudah, ini saya contohkan dari grafik yang saya sudah selesaikan semuanya sampai 29 hari. Nah ini, terus habis itu ke sheet rampas. Nah ini kita fokus ke grafiknya teman-teman. Nah jadi cara membaca grafiknya itu seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk ini di kursus saya semoga kelihatan, ini 0 ke 24 itu 24 jam, dalam artian ini satu kotak ini itu satu hari. Ini juga satu kotak satu hari, satu kotak satu hari. Jadi ini 0 sampai 24 hari ke-1, 24 sampai 48 hari kedua, 48 sampai 72 itu hari ketiga, dan seterusnya. Terus habis itu ini adalah ketinggian pasang surutnya, ada positif, ada negatif. Nah, tadi kan saya janji itu teman-teman ya, dengan kita tadi dapat tipe pasang surutnya kan mixed state prevailing semidiurnal, yaitu pasang surut campuran condong ke harian ganda ya teman-teman. Nah, dimana pengertiannya itu dalam satu hari itu terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut, tetapi tinggi dan periodenya berbeda-beda teman-teman. Itu pengertiannya. Nah, sekarang kita buktikan. Ini kan satu kotak tadi satu hari ya teman-teman ya. Terjadi 2 kali pasang 2 kali surut, berarti logikanya ada 2 gunung dan 2 lembah. Nah, kita cek nih. Ini ada 2 gunung, ada 2 lembah. Betul teman-teman, terjadi ada 2 kali pasang 2 kali surut. Tetapi tinggi dan periodenya berbeda-beda. Tingginya nih teman-teman, tinggi pasutnya ini beda ya. Ini coba kita zoom in lagi biar lebih jelas perbedaannya. Nah ini tingginya beda nih, untuk antar gunung ini tingginya beda, antar lembah ini juga tinggi ke bawahnya beda teman-teman. Jadi benar, tingginya beda dan periodenya berbeda. Periodenya itu maksudnya adalah jumlah kejadiannya teman-teman ya. Ini jumlah kejadiannya kan misalnya surutnya itu ada berapa, 1, 2, 3, pasangnya ada 2 gitu, seperti itu teman-teman. Jadi beda ya teman-teman, jumlah kejadian atau jumlah periodenya. Jadi betul teman-teman ya, untuk mixed state prevailing semidiurnal dengan nilai Frommsen 0,144 sekian tadi sini ya di data saya, itu benar-benar adalah pasang surut.
yang dimana dalam satu hari itu terjadi 2 kali pasang, 2 kali surut, tetapi tinggi dan periodenya berbeda. Nah, sekarang teman-teman tinggal ganti aja nih teman-teman ya. Ini grafik pengamatan pasang surut itu kita ganti namanya jadi grafik pengamatan pasang surut dan prediksi pasang surut bulan Desember. Ini kita ganti Desember jadi Oktober 2020. Ini kita singkat aja ya. Jadi gini aja deh. Oktober 2019. Nah ini. Jadi judul grafiknya teman-teman Google jadi grafik pengamatan pasang surut Oktober 2019 dan prediksi pasang surut Oktober 2020 atau pokoknya intinya mencakup inilah teman-teman ya. Terserah bebas kalimatnya mau diganti juga nggak apa-apa. Nah, semoga dengan tutorial singkat yang ada di YouTube ini teman-teman bisa paham mengenai praktikum pada modul 6 kali ini mengenai pasang surut menggunakan metode Admiralty. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau ada kendala silakan menghubungi aspeknya masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.